Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Tanah yang kita injak, gedung yang kita lihat mencakar langit, santri yang jumlahnya ribuan, ini adalah perjuangan tetes peluh keringat air mata munajat di tengah malam para kiai-kiai, para alim, para ulama, dari mulai Kiai Haji Abdul Majid, Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Muhammad Amin, dilanjutkan Hadratul Muhtaramin wal Mukarramin wa akhussu bidzikri sahibul fadilah Fadilatul Kiai Haji Faisal Abdul Hamid hadir juga bersama kita pada kesempatan ini. Mudir Ma'had Al-Amin Perenduan Fadilatul Ustaz Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, para kiai yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, para lora, para tamu, hadirin hadirat, adik-adik santri, kalau saya sebutkan semua satu persatu azan maghrib baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahagia jadi seorang santri? Senang jadi santri? Bangga jadi santri? Sekarang ada orang tua yang malu kalau anaknya di pesantren. Anak kamu di mana? SMP plus. Anak kamu di mana? Anak saya sekolah unggulan. Anak kamu di mana? Ya, karena nggak lulus kemarin ya saya serahkan aja ke pesantren lah. Ya sangka pesantren tempat pembuangan anak-anak bodoh. Betul? Itu tidak terjadi di Pamekasan. Saya sedang berada di pondok pesantren Mambaul Ulum, Mamba, sumber mata airnya ilmu pengetahuan. Di sini ada santri lebih 5.000 orang. Ada siswa dan siswi lebih 7.000 orang. Jumlah total semuanya lebih 12.000 orang. Hitung sendiri berapa bola matanya, berapa jumlah telinga, hati, pikiran, jari-jari kakinya. Semuanya bernilai ibadah, bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, maka dia sudah lepas tanggung jawab nanti ketika ditanya, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ingat wahai ayah, ingat wahai bapak, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih, kamu akan ditanya tentang yang kamu pimpin, tentang istrimu, tentang anakmu. Beruntung kalian wahai ayah, wahai ibu yang sudah meninggalkan anaknya di pesantren, terjaga akidahnya dalam benteng ahlus sunnah wal. Allahu Akbar. Jangan pilih pesantren hanya karena anakmu tidak lulus seleksi SMP negeri. Jangan masukkan anakmu ke pesantren karena niatmu tidak tulus. Daripada enggak sekolah, daripada enggak ada ijazah, daripada di rumah, daripada nongkrong, masukkan ke pesantren. Luruskan niatmu. Innamal a'malu, niat yang baik, meletakkan anak di lembaga pendidikan yang islami, menyerahkan kepada alim ulama,
itulah yang akan membuat anakmu soleh dan solihah, menjadi waladun salihun yad'ulah. insyaallah semua adik-adik ini insyaallah anak-anak yang soleh dan solihah, amin ya rabbal. Kenapa sih anakmu mesti di SMP? SMP itu hebat Ustaz. Di SMP itu ada pelajaran English language. Kalau anak saya di SMP, SMA, nanti dia bisa ke Australia, dia bisa ke Inggris, dia bisa ke Amerika, karena dia lulus TOEFL, Test of English Foreign Language. Dia pikir bahasa Arab itu lebih mudah dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu perubahan katanya tidak terlalu banyak. Berkata, say, saying, said. Tapi coba kalau bahasa Arab, qala yaqulu qawlan qailun maqulun, qul la taqul maqalun maqalun miqalun. Belum lagi kalau tasrif fi'il madhinya, qala qala qalu qalat qalata qulna qulta qultuma qultum qulti qultuma qultunna qultu qulna. Belum lagi mudhari'nya, yaqulu yaqulani yaquluna, taqulu taqulani yaqulna, taqulu taqulani taquluna, taqulina taqulani taqulna, aqulu naqulu. Jadi kalau ada anakmu SMP aja nggak lulus, mau ngapal saying, said, yang 3 aja nggak lulus, kau masukkan ke pesantren, dia langsung 2. Kalau nggak error, hang. Carilah anakmu yang paling pintar, yang paling cerdas, yang paling tinggi IQ-nya, yang paling kuat hafalannya, masukkan ke Mambaul Ulum. Di sini dia akan dididik dari mulai matan al-Ajurrumiyah, Kawakib Durriyah, naik al-Imriti, naik kepada Alfiyah Ibnu Malik. Dan di sini tidak hanya sekedar membaca kitab, tapi di sini ada lajnah ta'liq wa tahqiq, ditaklik, dikomentari, dan kemana kembalinya dhamir, majma'ud dhamir, kemana kembalinya marja'ud dhamair, sampai semua diteliti, diberikan komentar oleh apa? Lembaga Majma' al-Buhus yang ada di pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Allahu Akbar. Apa itu? Katanya bisa tasrif, namanya aja udah salah. Kalau tasrif bata ya bitu, ini kok bata-bata. Ini bukan tasrif, bodoh. Ini nama daerah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada dalam bahasa Inggris. Ini hanya ada dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada namanya rafa', ada namanya nasab, ada namanya jar, ada namanya kasrah, ada namanya dhammah, ada namanya fathah. Tidak ada dalam bahasa Inggris. This is Muhammadun, I see Muhammadan, I'm walking with Muhammadin. Itu nggak ada. Jadi kalau ada bapak ibu yang tidak mengerti lalu membangga-banggakan sesuatu yang tidak dia pahami, oh kalau begitu Ustadz Somad anti bahasa Inggris, dia suruh anak kami cuma belajar nahwu, belajar sharaf, belajar tasrif, dia suruh anak kami cuma baca kitab kuning. Maksud saya bukan gitu, Beb. Maksud saya, kalau ngapal tasrif yang begitu banyak saja anakmu mampu, apalagi cuman ngapal bahasa Inggris. Insya Allah, kalau dia sudah terbiasa dengan nahwu, terbiasa dengan sharaf, menghafal nazam, maka untuk menghafal present, future, past tense itu insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bukan anti bahasa asing. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang ngerti bahasa suatu kaum, dia akan aman, terjaga dari tipu daya kaum tersebut. Betul? Saya nggak setuju juga dengan ustadz yang ngomong jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasanya orang kafir.
Bahasa Inggris bahasanya orang munafik, nggak sesuai tulisan dengan bacaan. One dibaca one. Ya, ini namanya budaya. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, di Madinah ada orang Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Sahabat Nabi ada yang Yahudi namanya Ka'bul Ahbar, ada yang Yahudi namanya Husain, masuk Islam namanya dirubah menjadi Abdullah bin Salam. Bahkan istri Nabi pun ada seorang perempuan orang Yahudi namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, bertetangga dengan Yahudi. Nabi menyuruh sahabat belajar bahasa Yahudi, menjadi penterjemah Nabi namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Apa kata Sayyidina Zaid? Ta'allamtuhu wa hadzaqtuhu, saya belajar bahasa Yahudi, saya ngerti dan faham nisfa syahrin, selama setengah bulan. Jadi kalau ada di antara kita kursus bahasa Inggris yang terlalu lama, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, naik pesawat, dengar pengumuman yang paham cuma 3. Ladies and gentlemen, all of our passenger, thank you. Jadi silakan belajar bahasa Inggris, tapi bahasa Arab jangan ditinggalkan. Baca Quran bahasa Arab, Sahih Bukhari bahasa Arab, Sahih Muslim bahasa Arab. Belajar fikih dari mulai yang kecil, matan takrib, naik Fathul Qarib, naik I'anatul Talibin, naik kitab Ma'ali, kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Saya mau tahu semua mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ditulis oleh Imam Ibnu Rus, orang barat menyebutnya Averroes, diabadikan patungnya di Spanyol karena dia juga seorang filosof, tapi juga di kepalanya tidak hanya Socrates, Demokritos, Thales, tapi juga dia mengerti fikih. Maka ditulislah sebuah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu semua pintunya, kuncinya adalah bahasa Arab. Allahu Akbar. Tapi yang dimaksud bahasa Arab bukan cuman muhadasah, bukan conversation, bukan cuman ngomong. Kalau cuman ngomong, saudara kita yang nggak pernah belajar nahwu, belajar sharaf, insya Allah 1 bulan di Saudi Arabia kerja sudah bisa. Ustaz tahu dari mana? Saya waktu musim haji berangkat dari Kairo, naik kapal laut, dipukul ombak, dihempas gelombang melewati Laut Merah. Kami pun sampai ke Jeddah, sampai di Jeddah kerja sampai ibadah haji. Di situ saya banyak ketemu kawan-kawan, saudara-saudara. Dari mana Mas? Dari mana Bang? Dari mana? Saya dari sana. Nama tempat kampungnya nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Dulu belajar bahasa Arab di kampung enggak. Tamat sekolah apa? SMA. Sampai sini bisa ngomong? Bisa Pak Ustadz. Kok bisa ngomong? Terpaksa. Jadi dia cerita ke saya waktu kami kuliah dan saya kerja di Makkah. Katanya dia ngomong itu karena terpaksa, walaupun nggak ngerti, nggak paham nahwu. Disuruh sama Sohibul Sayyid, Sohibul Bait belanja ke pasar. Istari laham bagar, istari beli laham daging, bagar bakar lembu. Istari laham bagar, laham bagar, laham bakar. Sampai di toko ingat laham, lupa bagar. Ditanya sama orang Saudi, Islam, Islam, laham mo. Karena terpaksa bisa sendiri, bercampur dengan bahasa apapun bisa. Yang tidak bisa dipelajari di jalan adalah nahwu, adalah sharaf. Enak kalau belajar ini di pondok, pelajarannya nggak banyak. Anak saya SMP hebat, di SMP cuman 5 pelajaran guys. Fisika, kimia, matematika,
bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, ikut ujian. Kamu pikir di pesantren orang cuma ngaji alif bata, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, tafsir, ulumul Quran, arud qawafi. Ngingatnya aja pingsan. Pilihlah anakmu yang tercerdas, masukkan ke pondok pesantren, mambah sumber ulum. Dari sini akan lahir bukan sekedar mambaul ulum, ini adalah mambaul ulama, mambaul su'ama, mambaul atibba, mambaul ulum, mambah segala mambah dasar sumber mata airnya dari sini insyaallah. Allahu Akbar. Tadi subuh saya tausiah, habis itu duha tausiah, ini petang tausiah. Saya merasa baterai sudah mau habis, tapi ternyata berada di tengah para mujahid fisabilillah, bertambah semangat Abdul Somad. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ini yang di hadapan saya ini adalah para mujahid fi sabilillah. Allahu Akbar. Liburan jangan pulang, talaki dengan para kiai. Kalau ditanya sama ayah, ditanya sama ibu, kamu nggak pulang, jihad. Ngapain pulang? Godaannya banyak, nanti ketemu sama pacaran, hilang hafalannya. Di sini sudah dibagus. Ini pesantren apa nggak ada perempuan? Ada. Mana perempuan? Di sini tidak ada ikhtilaf, tidak boleh campur aduk laki-laki dan perempuan. Jangankan santri, Ustadz Somad aja nggak bisa ngelihat perempuan. Mereka ada di sana Ustadz, mereka melihat Ustadz melalui layar. Maka supaya adil, saya pun menyapa mereka melalui layar. Hai. Mereka adalah perempuan-perempuan solihah, matanya, jilbabnya, rambutnya, wajahnya terjaga dari pandangan laki-laki. Laki-laki yang jahat, laki-laki pecandu narkoba, laki-laki pemabuk, laki-laki pemakai khamar. Jangankan lelaki yang jahat, lelaki yang soleh pun tidak boleh melihat mereka. Begitulah mereka dijaga di pesantren Mambaul Ulum. Apa yang mereka tunggu? Apa yang mereka cari di sana? Mereka sedang menunggu kamu, Besti. Kalian adalah imam-imam yang mereka nantikan. At-tayyibuna lit-tayyibat. Orang-orang baik ini akan bertemu dengan mereka yang baik di sana insyaallah. Jaga harkat martabat diri kalian, istri kalian, calon ibu anak-anak kalian adalah cerminan diri kalian. Kalau kalian baik, menjaga pandangan, menjaga muru'ah, menjaga harkat martabat, menjaga zikir, menjaga sholat berjamaah, insya Allah. Tapi saya nggak tahan Ustaz. Setiap malam saya terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Gimana cara menghilangkannya? Hilangkan aja dengan nazam kalamun lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Hilangkan aja dengan nazam. Enggak hilang juga Ustaz. Dihilangkan dengan tasrif qotala qotalu qotalat qotalata qotalna qotalta qotal itu mau sampai ke tidur. Ngigaunya pun malam, yaktulu yaktulani yaktuluna. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hari ini rasa-rasanya tadi disebutkan sebelum tausiah, Ustaz Abdul Somad lahir di Sumatera Utara 1977. Baru saya sadar udah tua. Kalau nggak disebutkan tadi, saya merasa santri kelas 5 sekarang. Allahu Akbar.
Ustadz Somad ini orangnya nggak sopan, galilul adab, nggak ada santun tata krama, membelakangi para kiai, para alim, para ulama. Saya sebelum maju sudah minta izin, 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Saya sudah mohon kepada mereka kiai semuanya, dan semua kiai setuju ngangguk, maka saya berani. Makanya kalau nonton dari awal, jangan tonton video pendek 1 menit TikTok. Lihat dari awal sampai akhir supaya jangan menimbulkan fitnah, jangan ada dusta di antara kita. Betul? Jadi kalau ada orang tua dimanapun berada, ditanya oleh tetangga, jiran, kawan, sahabat, anakmu di mana? Anak saya di Mambaul Ulum Bata-Bata. Bangga punya anak di pondok pesantren, mata pelajarannya banyak, nahunya, sorobnya, baca kitabnya, hafalan Qur'annya, dan mereka bersanad dari kiai, dari gurunya sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Saya pergi ke satu pesantren, saya tanya, mohon maaf ya kiai, bukan lancang, bukan kurang ajar, bukan nggak ada adab, ini sekedar nanya karena nggak tahu, ini kiainya sanadnya kemana? Ini sanadnya kepada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Oh, dari sana. Pindah ke pondok satu lagi. Ini sanadnya dari mana kiai? Ini sanadnya daripada Syekh Musnidud Dunia, Musnidul Asr, ahli sanad dunia, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Oh, dari sana. Bersanad. Lalu kemudian Mambaul Ulum ini dari mana? Dari Sayyid Amin Kutubi, salah satu wali Allah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Beruntung adik-adik sekalian, kalau sudah mendapatkan sanad keilmuan, peganglah. Al-isnad minad din, sanad ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, lihat dari mana kamu mengambil sanad keilmuan kamu. Apa kata Abdullah ibn al-Mubarak? Laulal isnad, kalau bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa, maka orang akan bicara semaunya saja. Apa kitab yang dipakai? Matan al-Ajurrumiyah. Siapa yang mensyarahnya? Disyarah oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Oh, Ustadz Somad diam-diam ternyata ngecek buku yang ada di sini. Saya bukan ngecek, terlihat. Di mana Ustadz lihat? Tadi sebelum di sini kami ada acara. Acara apa namanya? Podcast bersama pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Ada podcastnya. Di mana kami bisa lihat? Saksikan hanya di channel Mambaul Ulum Bata-Bata. Subscribe, like, share, and comment. Saya lihat di atas mantel ada kitab Matan al-Ajurrumiyah, disyarah, dijelaskan oleh Sayyid Syekh Muhammad Zaini Ahmad Zaini Dahlan. Siapa Ahmad Zaini Dahlan? Mufti mazhab Syafi'i di Makkah Al-Mukarramah. Kalau kita tahu ada namanya Nahdlatul Ulama, didirikan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau belajar Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Dari mana beliau dapatkan kitab ini? Dari gurunya, dari Syekh Mahfud At-Tarmusi, Tremas, Pacitan. Syekh Mahfud At-Tarmusi dari mana? Dari gurunya Syekh Bakri Syata. Syekh Bakri Syata dari mana? Dari gurunya. Itulah dia Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang sekaligus penulis kitab Fitnatul Wahhabiyah. Syekh Ahmad Zaini Dahlan menulis khutbah Jumat, dikirim ke seluruh kesultanan di Nusantara, bahwa melawan Belanda adalah jihad fi sabilillah. Allahu Akbar. Al-Ajurrumiyah nahunya dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah, seruan jihadnya dari Makkah Al-Mukarramah, fikihnya dari Makkah Al-Mukarramah.
maka titik kebersamaan kita berada fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah kita satu, qul huwallahu ahad. Tempat meminta kita satu, Allahus Samad. Ini Abdus Samad. Kiblat kita satu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi kita satu, Muhammadur Rasulullah. Sahabat Nabi yang kita muliakan, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas, bukan keras. Jadi kalau ada yang mengatakan itu Ustaz Somad itu adalah Ustaz yang keras, Ustaz Somad itu hatinya selembut salju. Tapi kami dengar suaranya keras sekali, mikrofonnya bagus. Coba kalau saya bisa tausiah dengan suara lemah lembut. Mari kita masukkan anak kita ke pesantren. Nanti dia selamat dari narkoba, selamat dari zina, dia menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Bisa saya. Tapi untuk apa kita lembut kalau mikrofonnya mantap luar biasa? Abdul Somad tausiah menggelegar itu karena ada saudara-saudara kita yang berada di tengah. Ini bukan pondok untuk nunggu durian runtuh. Ini yang mengatur suara ini. Suara saya jelas? Adik-adik yang ada di atas, suara saya jelas? Masya Allah, tabarakallah. Di mana-mana kalau saya tausiah itu drone. Tapi di Mambaul Ulum bukan cuma drone, layang-layang pun naik. Allahu Akbar. Al-muhafazatu 'alal qadimis salih. Yang lalu yang baik-baik kita ambil. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang baru-baru tetap kita ambil. Mikrofon kita ambil, drone kita ambil, podcast kita ambil. Tapi pelajaran yang lama, kitab-kitab turas, kitab klasik, kitab kuning, tetap kita jaga kelanggengannya sampai hari kiamat insyaallah. Walaupun adik-adik nanti mungkin tidak jadi kiai, bukan jadi pimpinan pondok pesantren, tetap kalian akan membacakan kitab ini kepada anak, kepada istri. Kenapa? Karena dunia ini akan tetap banyak fitnah. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup di akhir zaman setelah aku mati, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan banyak melihat ikhtilaf yang begitu banyak. Yang selamat adalah orang yang berpegang kepada sunnah. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Khulafa' rasyidin Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib min ba'di, setelah aku mati. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit pakai gigi geraham, jangan pegang dengan tanganmu, nanti akan terlepas. Gigit sampai tanggal dunia, sampai hancur binasa, kau akan tetap berpegang dengan ahlus sunnah wal. Saya nggak maulah anak saya di pesantren, Pak Ustadz. Kenapa? Di pesantren kerjanya cuman sarungan, tidur, baca kitab, nggak ada olahraga. Siapa bilang nggak ada olahraga? Makanya datang ke Mambaul Ulum Bata-Bata, tiang gawangnya ada. Nih, yang bilang di pesantren nggak ada olahraga, datang ke Pamekasan, mampir ke Mambaul Ulum Bata-Bata. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri, tiang gawang tetap tegak berdiri, dari besi nggak bisa dicopot. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau adik-adik saya ini nggak olahraga, nggak sehat, nggak mungkin dia bisa dengar ceramah dari atas atap. Menunjukkan dia kuat. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan menangis sampai meratap. Sudah lama Abdul Somad tausiah, hari ini melihat santri di atas atap. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tulisan tretan UAS. Masya Allah, Allahu Akbar.
Abdul Somad datang bukan orang yang mengguru-gurui, bukan orang yang ngajar. Abdul Somad datang ke Mambaul Ulum ingin mendapatkan barokah dari para kiai. Doakan kedatangan ini menyambung silaturahim, panjang umur, murah rezeki. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau murah rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi nanti jangan katakan Ustaz Somad tadi datang apa ya? Dia mau ngajar, kiai-kiai sudah cukup. Abdul Somad itu datang mau ngambil barokah, atharus solihin, bekas-bekas tapak kaki orang soleh. Mudah-mudahan tempat berjalan Abdul Somad, tempat wudhu Abdul Somad, tempat sholat Abdul Somad bertepatan dengan tempat bekas sujudnya orang-orang soleh, sehingga mendapatkan keberkahan insyaallah. Imam Ahmad bin Ambal masuk ke Masjid Nabawi, dia usap telapak kaki tempat khotib di atas mimbar. Setelah dia usap, dia cium ke tangannya. Ditanya, mengapa Ahmad bin Ambal? Atharus salihin, dulu kaki Nabi ada di sini, kaki Abu Bakar Siddiq, kaki Umar bin Khattab, kaki Utsman bin Affan, kaki Ali bin Abi Thalib, kaki para ahli bait aku pegang untuk mendapatkan keberkahan atharus salihin. Makanya kadang ngajinya enggak terlalu lama, tapi ngalap barokahnya. Ila hadrati ila sayyidina ila hadratin Nabi Muhammad SAW wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin wan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang yang enggak ngerti ngeritik, apa ini baca-baca Al-Fatihah ini? Baca aja cukup. Kalau sekedar ilmu, tidak ada yang bisa menandingi dia. Kalau sekedar kekuatan ingatan, hafalan, kamu nggak ada apa-apanya dibanding dia. Bedanya, dia nggak punya barokah. Siapa dia? Syekh Google. Betul? Ada yang bisa ngelawan Syekh Google? Nggak ada. Maka untuk mengalahkan Google, kita perlu barokah. Itulah barokah daripada kiai. Itu maka tadi sebelum acara membacakan Al-Fatihah, sebutkan namanya supaya hubungan kita lebih dekat. Ustadz Abdul Somad, kami lihat mulutnya komat kamit waktu duduk tadi. Ustadz ngomong apa? Sedang ngomong di handphone. Enggak, handphone saya enggak hidup. Terus Ustadz ngomong apa? Saya kirim Al-Fatihah kepada kiai, kepada wali-wali Allah, supaya mereka berdoa kepada Allah. Doa mereka lebih makbul daripada Abdul Somad, supaya diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Bertawassul kepada Allah melalui orang-orang soleh. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ahli hadis dari Maghribi, menulis kitab Ittihaful Azkiya bijawazit tawassul bil anbiya wal awliya. Orang-orang soleh, para nabi, orang-orang soleh, para aulia, maka sesungguhnya maqam mereka tinggi, maqamam mahmuda. Kita sebut namanya supaya kita pun mendapatkan keberkahannya. Semua kita yang hadir ini mendapatkan keberkahan dari para kiai, dari para wali-wali Allah insyaallah. Tidak ada namanya mantan guru, tidak ada namanya mantan kiai. Satu huruf pun yang dia ajarkan, kita adalah muridnya. Kita datang, kita sowan, kita muliakan, turun keberkahan-keberkahan untuk kita semua insyaallah. Amin. Nanti adik-adik ada yang akan jadi bisnismen orang kaya. Amin. Ada akan jadi pejabat, pegawai DPRD, DPR RI, DPD, legislatif. Amin. Ada yang menjadi orang-orang ternama di negeri ini nanti. Amin. Bawa anakmu, bawa istrimu, kenalkan di sini dulu pondok saya. Di sini saya belajar. Kenapa? Supaya hidupmu berkah. Hidup ini yang dicari adalah berkah.
berkah. Makanya kalau ketemu sama orang yang dimintakan itu berkahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barokah. Makan yang diminta itu barokahnya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nikah itu yang diminta barokahnya, barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Begitu ada anaknya lahir yang dimintakan juga barokah, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruziqta birrah wa balagha asyuddahu. Kalau hafal, kalau nggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah para kiai, para alim, para ulama. Apapun kata kiai, sami'na wa ata'na. Ini lagi tren ini sekarang. Kalau baca, kalau ngaji, kalau tausiah, langsung nanya, mana dalilnya? Nanya dalil tuh nggak salah, tapi andai disebut apa kita faham. Para santri nanya dalil. Sekarang banyak orang sama ulama nggak percaya, tapi sama pilot naik pesawat percaya. Kalau ulama yang ngasih tahu, mana dalilnya? Tapi pas naik pesawat dia nggak tahu pilot itu lulus atau baru belajar atau ini baru test drive. Belum ada penumpang yang buka pintu nanya sama pilot, mana dalilnya? Berarti dia lebih percaya pilot daripada ulama. Allah tidak meninggalkan apa-apa untuk kita. Yang ditinggalkan Rasulullah adalah al-ulama warasatul, ulama pewaris para nabi. Bumi Madura tidak hanya subur tanahnya, sejuk anginnya, indah pantainya, tapi juga bumi ini bumi yang paling subur melahirkan para ulama. Allahu Akbar. Ini Ustaz Somad ini basa-basinya luar biasa. Ini bukan basa-basi Bapak Ibu, saya nanya. Makanya saya kalau kemana-mana tuh tanya, Ibu Bupati, berapa pesantren di sini? Cuman 600 Ustaz. 600 pondok pesantren, lewat jalan, lewat gang, lewat simpang ada pondok pesantren. Bahkan lebih banyak pesantrennya daripada santrinya Pak Ustaz. Orang bingung kenapa pesantren banyak. Pesantren inilah benteng pertahanan kita untuk mempertahankan ajaran agama Islam di tengah keluarga dan bangsa kita, insya Allah. Jangan masukkan anak ke pesantren. Nanti kalau masuk pesantren, dia akan mendirikan negara Islam, dia anti NKRI, dia anti Pancasila. Yang ngomong siapa? Datang ke pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, bendera tegak berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebelum acara kita mulai, kepada seluruh jamaah harap berdiri. Mahallul qiyam. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Siapa yang membuat Indonesia ini merdeka? Tentara, TNI, Jenderal Sudirman, Bung Tomo. Bung Tomo datang ke rumah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari meminta fatwa supaya para ulama berani mengeluarkan resolusi jihad untuk memberikan semangat supaya tentara nasional Indonesia berani menghadapi Belanda dengan bambu runcing, mati syahid. Maka tanggal 10 November semuanya mereka berteriak, berjuang, serbu, Allahu Akbar. Belanda lari pontang-panting, pulang ke Amsterdam, pulang ke Leiden, pulang ke Belanda. Yang tinggal di Nusantara terong Belanda. Kenapa para tentara berani? Karena ulama mengajarkan, kalau kamu mati syahid. Orang yang mati syahid, sakratul mautnya seperti kulitnya dicubit lembut. Orang yang mati syahid tidak kena azab kubur, bebas pertanyaan mungkar nakir. Orang yang mati syahid
nggak dihisab, langsung masuk ke dalam surga. Itulah yang membuat bangsa Indonesia merdeka, karena Allah, karena Rasulullah, karena ulama Ahlus Sunnah wal. Ini harus diajar. Allahu Akbar. Itu namanya takbir susulan. Ini kadang orang nggak tahu, dia anggap kalau masuk pesantren teriak Allahu Akbar berarti nggak cinta NKRI. Kalau NKRI nasionalisme, meninggalkan agama. Siapa yang memecah belah umat ini? Semua yang berkata Allahu Akbar, dia adalah cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Itu makanya sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Tuhan yang mana? Baca preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Apa? Atas berkat rahmat Allah, yang keinginan bangsa Indonesia yang luhur, atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ustadz tahu dari mana? Yang baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu Abdul Somad waktu SD. Itu kan waktu SD. Terus waktu pondok, sebelum ke Mesir ada tes. Nama tesnya tes beasiswa ke Mesir. Apa mata pelajarannya? Hafalan Quran. Apalagi bahasa Arab. Apalagi lulus tes Pancasila Undang-Undang Dasar 45 P4. Kalau nggak lulus nggak diberangkatkan ke Mesir. Maka kita ini adalah anak pesantren yang cinta kedaulatan, cinta negara, cinta merah darah kita, putih tulang kita. Sampai hari kiamat kita pertahankan negeri ini insyaallah. Amin. Ustadz Somad ini kenapa menggelegar suaranya? Dikasih nasi biryani sama kiai tadi, makanya menggelegar suaranya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang belum memasukkan anaknya ke pesantren, daftarkan segera. Lokasinya Pak Ustadz, itu ada tanda panah peserta didik baru. Mudah-mudahan masih ada kuota insyaallah. Amin. Ini kelas-kelas perlu dipenuhkan. Pesantren tidak pernah berhenti membangun, sama seperti Masjidil Haram tidak pernah berhenti. Kalau sekarang ada kelas terus nyambung. Kenapa? Karena anak tidak berhenti lahir. Selama umat Islam masih menikah, selama umat Islam masih hamil, selama melahirkan anak, maka pondok pesantren harus bertambah tegak, besar, tegak, berdiri, mengagungkan agama Allah. Anak-anak mengumandangkan bacaan Al-Quran, tenggelam matahari, bertasbih, wasabbihuhu bukratan wa asila. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Jadi kalau ada tetangganya, kawannya, keluarganya kerasukan Masya Allah, jazakumullah khairan, barakallah fikum, so sweet. Bismillah. Ustadz Somad tolong bacakan ayat tasbih tahmid. Ini ada yang kerasukan setan, biar supaya dia keluar jin hantu setannya. Datang aja ke Mambaul Ulum, udah dengar suaranya tadi kan? Suruh dia berdiri di tengah, semuanya bertasbih. Subhan, hilang setannya sekali.
Itu karena telinganya tidak mendengar tasbih, karena telinganya tidak mendengar azan, karena telinganya tidak mendengarkan takbir, karena telinganya tidak mendengarkan bacaan Quran. Telinga kita ini nanti akan direkam, suara rekamannya akan diputarkan. Begitu diputarkan rekaman santri Mambaul Ulum, yang keluar dari telinganya adalah balaghah, yang keluar dari telinganya adalah saraf, yang keluar dari telinganya adalah nazam, yang keluar dari telinganya adalah ayat, yang keluar dari telinganya adalah hadis. Amin. Jangan sampai ketika diputar yang keluar dari telinganya adalah lagu-lagu maksiat haram yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umat tercabik-cabik, berkelahi, rusak persatuan hanya karena perbedaan masalah ikhtilaf fikih. Maka kita jaga, kita tetap belajar fikih Maliki. Saya kebetulan belajar di Maghribi. Maghribi itu di mana, Ustaz? Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maghribi. Habis Maghribi, Ustaz, laut, Samudra Atlantik. Kalau nyebrang terus, Ustaz, nyebrang terus namanya Andalusia. Andalusia itu di mana, Ustaz? Andalusia nggak tahu? Enggak. Real Madrid, Barcelona. Oh, itu tahu. Maghribi, tempat tenggelamnya ghurub, matahari tenggelam. Kebetulan guru-guru kami mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki kalau sholat tangannya turun ke bawah. Allahu Akbar. Fatihahnya enggak pakai bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Mimnya pendek, kiraan Warsh. Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subuhnya kunutnya bukan setelah ruku' i'tidal, tapi sebelum ruku'. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung baca kunut. Setelah baca kunut baru ruku', i'tidal, baru sujud. Begitulah kami sholat di Maghribi. Tapi cara sholat ini tidak pernah saya lakukan di masjid dekat rumah saya, walau sekalipun. Apakah salah mazhab Maliki? Tidak salah. Imam Malik bin Anas meninggal tahun 179, menulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta dihafal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan hadis diambil oleh Imam Al-Bukhari. Dari mana salahnya? Tapi kalau saya bawa ke kampung saya, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Selesai sholat, jamaah langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Sesat. Jangan menimbulkan fitnah. Kita ini beragama mau dilihat aneh atau mau mempersatukan orang. Dan ternyata ketika kami belajar di Maghribi, suatu ketika kami mengundang Syekh Profesor Dr. Muhammad Ar-Ruki, penasehat Sultan Muhammad As-Sadis, anggota Majelis Ilmi. Beliau datang ke kedutaan Republik Indonesia KBRI Rabat. Sampai di sana beliau kami minta sholat tarawih. Syekh, malam ini Syekh sholat tarawih. Kami mau melihat gimana mazhab Maliki jadi imam kalau makmumnya mazhab Syafi'i. Malam itu niat kami agak berubah, ada tambahan. Ternyata Syekh Muhammad Ar-Ruki angkat tangan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pakai bismillah. Selesai sholat kami tanya, Syekh kan mazhabnya Syafi'i, Syekh kan mazhab Maliki. Iya, mazhab Maliki tangannya kan ke bawah, bismillahnya kan nggak ada. Kenapa Syekh?
karena kamu semua mazhab Syafi'i. Begitulah menjaga persaudaraan, keutuhan keluarga lebih diutamakan. Ini baru umrah 3 hari di Madinah, 4 hari di Makkah, pulang kampung, 1 kampung salah semua. Ulama yang belajar puluhan tahun kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Asani Al-Maliki, kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, kepada Syekh Bakri Sata, kepada Syekh Mahfud Termasi, kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, pulang puluhan tahun mereka tetap menjaga keutuhan persaudaraan. Ini ngaji mau menyatukan umat atau mau memecah belah Makanya kita menjaga persatuan. Saya kalau kebetulan tausiah, saya nggak tahu masjid itu pakai bismillah jahar atau sir, saya nggak tahu masjid itu pakai kunut atau enggak, saya nggak tahu masjid itu doanya zikir jahar atau sir. Maka kalau saya diminta jadi imam, Ustadz subuh ini Ustadz jadi imamnya, batuk. Saya nggak mau gara-gara kehadiran saya jamaah jadi kelahi, lalu perbuatan saya dijadikan hujah. Ente salah gara-gara Abdul Somad. Abdul Somad siapa? Ketika Syekh Abdurrahman Sudes, imam Masjidil Haram, yang biasanya kalau di Masjidil Haram bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Datang ke Jakarta jadi imam di Masjid Istiqlal. Semua makmum penasaran, kira-kira nanti dia pakai mazhab Hambali atau mazhab Syafi'i ya. Syekh Abdurrahman Sudais maju, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kaget semua. Kami bisa nonton YouTube-nya, cari aja YouTube-nya, tulis www.youtube.com, tulis di search Abdurrahman Sudais Masjid Istiqlal, akan dapat. Pas selesai amin waladdallin amin, dia pakai bismillah lagi, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Orang heran semua, ini imam mencela-mencela enggak istiqomah. Kenapa waktu di Masjidil Haram dia bismillahnya sir, kenapa di Istiqlal dia pakai bismillah jahar? Karena dia tahu bahwa Nusantara mayoritasnya bermazhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal subuhnya tidak berkunut, karena dia menurut Imam Ahmad bin Hambal qanata syahran summa tarakahu, setelah Nabi berkunut 1 bulan kunut nazilah, summa tarakahu, dia meninggalkannya. Lalu datang seorang bertanya, wahai Ahmad bin Hambal, ya seandainya saya bermazhab Hambali ikut kamu, ya bagaimana kalau saya sholat subuh imamnya bermazhab Syafi'i, apakah saya tetap dengan mazhab saya atau ikut mazhab Syafi'i? Kata Imam Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241, makamnya di Baghdad, kitabnya Musnad Ahmad bin Hambal. Kalau engkau bermazhab, aku mazhab Hambali, imammu bermazhab Syafi'i, engkau sholat subuh, saat imammu mengangkat tangan, maka angkatlah tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma a'tait, amin, wa qina birahmatika syarra ma qadait, amin. Setelahnya engkau bacalah doa seperti bacaan imam, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Kalau hafal, kalau enggak hafal pakai jurus yang lama, gerak-gerakkan aja mulut. Menyatukan hati, perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ayat itu belum titik, apa
kelanjutannya, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah, la tanaza'u, jangan kelahi, fatafshalu, kamu akan gagal, wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Bersama bersatu kita akan semangat insyaallah. Amin. Kalau mau ngelihat Ustadz Somad pakai sarung 3 hari 3 malam, lihatlah videonya ketika berada di Pulau Madura. Kalau kelihatan video Ustadz Somad pakai sarung, besar kemungkinan ini lagi di Pulau Madura. Ini bukan masalah halal haram saudaraku, ini bukan masalah wajib fardu ain fardu kifayah, tapi masalah menjaga hati, menjaga perasaan. Andai saya datang kemari pakai celana jeans, pakai jaket kulit, pakai helm, lalu saya berdiri di depan, apakah salah menurut fikih? Enggak salah. Hai guys, are you ready to rock? Enggak salah. Tapi ini masalah adab. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Apa dia? Al-adab fauqal ilmi. Jadi menjaga persatuan ini adalah adab. Kita jaga adab-adab kita. Saya ingin ada jamaah yang mengadu, Ustadz Somad, dulu di kampung ini kami kelahi, dulu di kampung ini kami bertengkar. Tapi setelah datang anak santri dari Mambaul Ulum Bata-Bata, kami menjadi bersatu Ustadz Somad. Dulu kami kelahi nggak ngerti dalil, dia bacakan dalilnya menurut para imam. Ar-Ramli dibacakan menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, menurut Imam Al-Mawardi, menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Akhirnya kami ngerti, kami paham. Mereka luar biasa Ustaz. Dulu di kampung kami kelahi antar anak muda. Yang satu mengatakan mesti pakai kunut, yang satu mengatakan kunut itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah Ustaz, sekarang sudah enggak kelahi lagi karena sama-sama enggak sholat subuh lagi Ustaz. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Syukran ke, Masya Allah, barakallah fiik. Pertanyaan santriwati. Jadi pesantren ini sangat adil, santri satu, santriwati satu. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana hukumnya mengidolakan non muslim dijadikan inspirasi hidup? Bagaimana kaitannya dengan pemahaman hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum? Siapa yang ikut-ikutan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ini mikrofon yang saya pakai ini dari muslim atau non muslim? Non muslim. Kalau dari Arab Saudi ini mikrofon, pasti tulisannya bukan on off, al hayah wal maut. Tadi saya pakai mobil itu punya non muslim atau muslim? Non muslim. Kenapa? Kita boleh memakai produknya selama tidak terkait dengan akidah. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Ketika perang, bagaimana caranya supaya tentara kafir musyrik tidak masuk ke kota Madinah? Datang Salman Al-Farisi, kami punya strategi perang di Persia. Persia tidak Islam, kita gali parit, nama paritnya Khandak, maka perang itu disebut dengan perang Khandak. Perang Khandak strateginya bukan dari orang Islam, dari Persia tidak Islam, boleh dipakai. Tapi kalau sudah terkait dengan orang, manusia,
kita akan terikut dengan cara berpakaiannya, kita mengidolakannya. Nanti dia pakai celana pendek, kita ikut celana pendek, dan seterusnya. Mau saya teruskan, segan sama kiai. Kita akan ikut cara gayanya. Sekarang banyak anak-anak muda ngikut orang yang tidak sholat, tidak puasa, nggak sunat, padahal masih banyak yang bisa diidolakan, masih banyak orang-orang soleh. Siapa yang perlu diidolakan? Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Umurnya ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21. 19, 20, 21 masih tetap sebaya dengan kita, guys. Ketika Usamah bin Zaid diangkat menjadi panglima perang, berapa umurnya? 18 tahun. Ketika Tariq bin Ziyad menjadi panglima perang, berapa umurnya? 20 tahun. Zaid bin Sabit menjadi penterjemah Nabi, berapa umurnya? Saat Nabi meninggal, umurnya 20 tahun. Kita tanya sekarang anak muda kita, berapa umurmu? 20 tahun. Apa yang sudah kau taklukkan? Hati dia. Mau jadi apa bangsa ini? Idolakanlah Muhammad Al-Fatih, idolakanlah Usamah bin Zaid, idolakanlah Khalid bin Walid, idolakanlah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita tidak kehilangan idola. Masalah alat, peralatan transportasi, komunikasi, silakan pakai dari produk manapun. Tapi kalau sudah terkait orang, manusia, khawatir kita akan terikut dengan cara makannya, cara berpakaiannya, cara pergaulannya. Kita jaga anak-anak muda kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga semua para santri-santriyah, para santri-santriwati, baik yang mondok maupun di luar. Bapak ibunya juga terjaga, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah. Allah jadikan ma'had manba' al-ulum ma'hadan aziman mubarakan fih, takharraja minhul ulama wal-zu'ama wal-fuqaha wal-usuliyun wal-mufassirun wal-muhaddithun. Semua kebaikan datang mamba'ul ulum, mambah sumber kebaikan ini, insya Allah. Puncak tabligh akbar bukan pada tausiahnya, tapi pada doanya. Mari kita aminkan doa kiai, kita khusyukkan hati, munajat, kita hadirkan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala doa-doa kita. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Faqir Abdul Somad. Semua kebaikan dari Allah, yang tak baik dari Al-Faqir. Maukah bapak ibu adik-adik memaafkan kesilapan-kesilapan Ustadz Somad? Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.